Kamu harus jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan dan kebaikan menuntun ke surga. Ini udah mulai kita langgar nih, petunjuk ini. Orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Saya ingin saya sampaikan di sini ya, walaupun ini sistem, sebenarnya sistem pimpinan-pimpinan jahiliyah. Saya ingin sampaikan. Kita terlalu sombong, merasa diri kita benar, sehingga kita begitu marah apabila orang nggak sependapat dengan kita. Kita serahkanlah kebenaran kepada Allah. Marilah kita saling mendoakan. Tapi kita terlalu sombong untuk merasa bahwa kita benar. Akhirnya kita ingin menyakiti orang lain. Konflik di daerah, akarnya itu arogansi. Memang kadang-kadang ada, dia baru 2 tahun masuk tarekat, kasarnya bukan main gitu. Tetapi saya hanya ingin mengatakan, kenapa nggak kita maafkan itu? Biarlah dia kasar, maafkan aja lah. Ini, jadi bagaimana kita bisa mengemban tugas ayah guru apabila kita penuh dengan arogansi? Saling memberi, kenyataannya di daerah itu saling meminta, minimal meminta penghormatan. Kenapa diminta penghormatan itu? Makanya saya kalau ada konflik di daerah sebenarnya saya malas menyelesaikannya, karena masalahnya nggak ada. Saling mengingatkan, kita tidak saling mengingatkan kita. Saya cukup paham realitas ini karena begini, saya kan BKK. Orang mengadu itu perginya ke BKK itu. Dan saya lihat akarnya, orang-orang di daerah itu dan juga mungkin termasuk orang yang di BKK ini, mereka tidak saling mengingatkan. Mereka saling menggunjingkan. Faktanya begitu. Saya nggak mau mengeluarkan sistem yang menyubur, apalagi menyuburkan, yang memelihara kesombongan. Saya nggak mau mengeluarkan sistem itu. Bahkan saya kalau boleh memilih akan mengeluarkan sistem yang membunuh kesombongan. Tapi barangkali belum ada sistemnya. Tapi setidak-tidaknya saya nggak mau mengeluarkan sistem ini. Kenapa? Ngapain saya memelihara kesombongan manusia? Barangkali perlu kita keluarkan sistem dalam sebuah suluk khusus pimpinan jahiliyah, kerjanya mesti nyuci WC. Marahlah semua pimpinan jahiliyah ini. Kenapa? Apa yang salah di situ? Apa yang salah di situ? Bagaimana konsepnya meneruskan misi ayahanda guru ini, akhlak. Makanya ada orang bertanya sama saya, macam mana bang supaya surau itu subur? Menurut saya apabila semua orang yang di surau itu baik hati, surau itu akan subur. Baik hati sesuai dengan akhlak itu. Bagaimana konsepnya meneruskan misi ayahanda guru ini, akhlak. Makanya ada orang bertanya sama saya, macam mana bang supaya surau itu subur? Menurut saya apabila semua orang yang di surau itu baik hati, surau itu akan subur. Baik hati sesuai dengan akhlak itu. Saya tidak tahu entah untuk siapa kita bekerja. Kalau bekerja untuk Allah, untuk ayahanda guru, saya rasa tidak pernah ada persoalan apakah kita BKS atau tidak dan sebagainya. Dan pada saat kita berkarya, tangan kiri kita nggak tahu, jangankan orang lain. Ini akar masalah di daerah. Akhirnya begitu banyak keluar usulan sistem yang intinya untuk memelihara kesombongan. Keluar sistem tukar gaji mesti fax. Keluar sistem terlalu banyak peraturan. Saya pikir kalau ini bisa dicapai, semua peraturan ini buang aja lah. Semua peraturan itu buang aja lah. Beda pendapat membagi batu 5 atau 7, perang di daerah. Saya lihat bukan soal membagi batunya. Jadi ada usulan. Ini semenjak dia nggak menjabat BKS lagi katanya kan, nggak mau lagi sekarang mimpin Tawaju, nggak mau lagi nurunkan tarikat. Cobalah dibuat sebuah SK agar dia tetap dan sebagainya. Saya kira masalahnya bukan SK. Masalahnya apakah orang ini bekerja karena Allah atau tidak. Jadi artinya apa?
berhubungan dengan surga dan neraka, akhlak berhubungan dengan spiritual. Makanya ayah guru juga bilang, jaga akhlak kalian, jangan kalian bermusuhan satu sama lain, itu mengganggu zikir kalian. Ini kan berhubungan. Renungkanlah semua konflik kita, terlalu sombong, merasa diri kita benar, sehingga kita begitu marah apabila orang nggak sependapat dengan kita.